aneh tapi nyata. Ini batu ini sangat aneh. Jadi bentuknya itu seperti lunak gitu ya, seperti apa namanya, kue butir. Pemirsa, saat ini kita menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur yang di pedalaman hutan pinus ini. Ada sebuah cerita yang sangat unik dan sangat menarik tentang orang bertapa. Jadi lokasinya ini tepat di pinggir jalan ya. Jadi jalan ini bisa dilalui kendaraan, misalnya pick up atau kemudian motor trail atau kemudian kendaraan roda dua lainnya ya. Nah ini, dan kiri kanan ini ternyata ditanami masyarakat dengan suket gajah atau rumput gajah ya, untuk makanan ternak misalnya sapi gitu ya. Nah ini, nah bahkan kemudian banyak jalan, misalnya di sini ada persimpangan ya. Ini jalan ke arah hutan-hutan, bagaimana kemudian petani memanen apa namanya tanamannya, atau mungkin juga kemudian mencari rumput ya dan lain sebagainya, sayur mayur. Dan di situ ada tebing-tebing curam, batu-batu aneh semacam seperti Stonehenge gitu ya. Nah itu ada seperti Stonehenge yang ada di Inggris, itu banyak peninggalan. Bahkan kemudian diduga area ini pada masa prasejarah itu juga merupakan pusat dari peradaban megalitik neolitik, karena sebuah celah sempit tersembunyi yang aman ya dari kemudian serangan perampok atau hewan-hewan buas pada masa lalu gitu ya, termasuk kemudian cuaca ekstrim misalnya petir maupun badai. Nah di sini kemudian masyarakat prasejarah diduga misalnya dalam penelitiannya Van Heckeren itu mendata banyak sekali peradaban atau batu-batu megalitik yang ada di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Tepat di belakang kita ini ada sesuatu yang aneh, teman-teman. Nah ini. Jadi kemungkinan memang batu ini ada erat kaitannya dengan peradaban megalitik neolitik ya. Ada peradaban prasejarah. Diduga memang peradaban semacam batu besar atau menhir ini menduduki fungsi yang 6 minimal ya, yaitu persajian, kemudian pemujaan, sebagai lambang kesuburan, sebagai peringatan, sebagai tempat untuk mengikat binatang kurban, dan yang keenam adalah tempat bermusyawarah para tetua desa. Nah ini salah satu fungsi dari batu menhir. Namun diduga batu ini juga pada masa peradaban kuno ini digunakan untuk para pertapa duduk bersila, bersemedi terutama pada bulan purnama atau malam-malam tertentu. Nah ini. Rahayu, 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 rahayu. Lah, di sini ternyata ada sesuatu yang sangat ajaib. Ya, aneh tapi nyata. Nah ini batu ini sangat aneh. Jadi bentuknya itu seperti lunak gitu ya, seperti apa namanya kue godir gitu ya. Namun sebenarnya batu ini sangat keras. Dan satunya yang ini gitu ya. Jadi sebenarnya batu ini dahulunya diduga satu kesatuan ya. Jadi di sini ada semacam kayak meja batu raksasa atau ranjang batu yang rata, diduga tempat duduk para pertapa atau tempat persajian pada masa peradaban kuno. Yang kemudian di sini ya ada semacam menhir, kemungkinan adalah dolmen dan menhir. Dolmen meja batu, menhir tugu batu ya, tempat pemujaan. Dan di sini bentuknya gitu ya, seperti ini. Jadi bentuknya itu apa namanya, seperti dahulu itu ada semacam yang menurut para sejarawan dalam meneliti zaman batu itu ada semacam kepercayaan gitu ya, atau semacam dugaan bahwasanya di masa lalu itu ada ramuan ajaib untuk melunakkan batu. Nah ini kenapa kok sama pada masa zaman batu peradaban besar itu ada batu-batu yang simetris gitu ya, ada batu-batu yang aneh, jejak-jejak lengkungan misalnya ini ya, ini ada jejak lengkungan seperti pisau belati, dan ini ada jejak gagangnya ya, gagang pisau belati tersebut lah di sini, dan di sini ada rata, namun ini pecah. Jika kita mengacu pada literatur kuno gitu ya, yang berkelanjutan pada masa prasejarah, yaitu lokasi batu ini pada suatu masa tertentu digunakan untuk musyawarah para tetua desa, ini sesuatu yang rasional atau masuk akal, karena batu yang pecah secara alami gitu ya pada masa lalu ini sebagai simbol untuk memecahkan segala persoalan di masa lalu gitu ya.
Nah ini, jadi ada kepercayaan di masa lalu bahwasanya batu pecah ini adalah tempat para tetua desa bermusyawarah dan dianggap untuk memecahkan segala persoalan. Termasuk batu besar itu dianggap artinya adalah persoalan besar yang jika individu atau personal memecahkan persoalan itu atau mengangkat batu besar itu tidak akan mampu, namun dengan bermusyawarah bergotong royong batu besar pun itu akan bisa terpecah. Artinya permasalahan besar pun jika diselesaikan secara gotong royong dan musyawarah boleh jadi mudah dipecahkan, kan gitu ya. Coba kita lihat di lokasi yang lainnya ya, mungkin ada pahatan atau inskripsi atau kemudian jejak-jejak yang ditinggalkan oleh leluhur kita gitu ya. Mungkin ada sesuatu pahatan yang menarik, misalnya batu dakon, batu lumpang, atau kemudian goresan-goresan prasasti, atau mungkin angka tahun gitu ya. Coba kita keliling ya. Coba kita keliling dan apakah kita menemukan sesuatu itu? Nah, karena batu ini sangat unik dan sangat menarik ya. Nah ini tidak ada ya. Tidak ada. Nah, tidak ada nih teman-teman. Coba kita menarik ya. Jadi memang kemungkinan batu ini adalah batu hasil dari bentukan alam pada masa purba, sekitar terbentuknya, jika kita prediksikan terbentuknya memang pegunungan Welirang, Anjasmoro dan Arjuna serta Penanggungan ini terbentuk sekitar 60 juta tahun silam, sehingga batu-batu di sini ini juga merupakan saksi bisu akan sebuah masa dan rentang yang sangat panjang tersebut, mulai terbentuknya dari dasar laut kemudian sampai muncul seperti ini, sehingga Pulau Jawa bagian tengah itu merupakan dataran paling tua. Kemudian setelah pengangkatan dari dasar laut membentuk gugusan gunung berapi bagian tengah, ternyata diikuti pengangkatan karang dan dasar laut sisi utara dan sisi selatan dari pegunungan tengah. Yang sisi utara ini dikenal dengan Pegunungan Kendeng Utara, sisi selatan dikenal dengan Pegunungan Kendeng Selatan. Kemudian sekitar masa prasejarah, terutama masa Homo erectus sekitar 1,5 juta tahun silam, ini kemudian banyak sekali kemudian perkakas-perkakas batu, kemudian jejak-jejak, kemudian kapak genggam, ini merupakan tinggalan masyarakat Homo erectus yang diduga bahwasanya mereka sangat doyan sekali makan mamut. Mereka menggiring dengan api, menakut-nakuti mamut sampai di pinggir jurang, sampai kemudian mamut terjatuh ke bawah jurang, sehingga kemudian mamut sekarat, maka kemudian para Homo erectus atau orang-orang Homo erectus ini menyembelihnya dan memakannya. Kemudian selang beberapa masa tertentu sekitar 12.000 tahun yang lalu, ternyata ada kepunahan besar. Entah itu meteor besar, entah bencana alam yang besar, semua ras Homo erectus ini punah, termasuk mamut pun punah. Kemudian muncul binatang mamalia kecil seperti saat ini, yang hingga kita dapati seperti saat ini, gajah, kuda, unta, kerbau, sapi, yang saat ini ternyata berbeda karakternya dengan masa Homo erectus. Sehingga kemudian karakter hewan-hewan kecil ini ternyata manusia sudah memiliki genetika yang dikenal dengan Homo sapiens sapiens gitu ya. Homo sapiens sapiens yang diduga pada suatu masa tertentu hidup di lokasi tertentu. Misalnya penyebutan istilah-istilah ternyata mirip. Misalnya dalam bahasa Sanskerta, bahasa Arab, atau mungkin bahasa Latin. Ini adalah bahasa-bahasa awal. Misalnya kemudian bahasa Sanskerta untuk menyebut bumi yaitu Ardi, dan bahasa Inggrisnya atau Latinnya the earth, atau bahasa Arabnya adalah fil ardi. Jadi fil ardi, the earth, itu artinya memang dahulu diduga untuk penyebutan bumi orang-orang pernah menetap dari sebuah tempat yang satu, kemudian menyebar di seluruh dunia ya, sekitar sejak 6.000 tahun sejak tahun 6.000 sebelum Masehi. Kemudian Pulau Jawa sendiri ini kemudian sejak punahnya Homo erectus sejak 3.000 sebelum Masehi itu kemudian kedatangan orang-orang negroid ya, australoid ya, yaitu orang-orang yang berkulit hitam, berrambut keriting, yang saat ini itu menghuni kepulauan Indonesia bagian timur karena terdesak migrasi orang-orang proto Melayu pertama gitu ya, yang membawa kebudayaan megalitik, menhir, dolmen, kemudian sarkofagus, kemudian tahta batu, kemudian berundak-undak.
Ini sejak tahun 2000 atau 1500 sebelum Masehi ya. Ini mereka mendesak orang-orang ras Australoid itu ke arah selatan. Kemudian setelah tahun sekitar 500 sebelum Masehi, ini migrasi besar-besaran orang-orang Yunan, yaitu orang-orang Dongson dari Tiongkok Selatan, ini memenuhi Kepulauan Nusantara, membawa kebudayaan perunggu ya. Ada kapak corong, ada nekara, ada kemudian apa namanya moko, ada candrasa. Ini merupakan kebudayaan Dongson dan pusat atau kemudian puncak dari peradaban perunggu di Asia Tenggara ini kemudian berpusat di lembah Sungai Mekong, di bawah kemudian kekuasaan Funan Empire yang kemudian dilanjutkan peradaban Sriwijaya di Sumatera gitu ya, seiring dengan arti pentingnya Selat Malaka. Ini sesuatu proses yang terus berlangsung hingga saat ini. Artinya kita merupakan mata rantai dari generasi masa lalu. Keberhasilan generasi masa lalu, kecerdikan generasi masa lalu dalam mengatur Nusantara yang sangat luas ini menjadikan kita sampai saat ini tetap eksis dan tetap ada. Semoga kemudian berbagai macam tinggalan budaya seperti ini, baik itu masa prasejarah, masa kuno Hindu-Buddha, masa Madya, maupun masa peradaban kolonial, maupun hingga saat ini tetap kemudian harus kita lestarikan, harus bisa mengedukasi, memotivasi, dan memberikan inspirasi akan kepercayaan generasi saat ini bahwasanya mereka memiliki generasi yang besar dan unggul yang setara dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Semoga bermanfaat.